Halo, nama aku Lia, umur 18 tahun, aku anak tunggal. Aku Maria, umur 18 tahun. Gue Gaga, umur gue 18 tahun. Nama gue Joanna, umur gue 18 tahun. Kapan terakhir kali curhat sama teman? Terakhir kali curhat sama teman itu kayaknya Awal bulan Juni lah. Seminggu yang lalu. Baru kemarin deh. Kalau curhat sama orang tua? Jarang. Pertengahan bulan Mei, ya habis lebaran lah. Kalau sama bokap tuh sekitar sebulan lalu, kalau sama nyokap mungkin sama juga kayaknya. Lo lebih milih curhat sama teman atau sama orang tua? Tergantung sih, cuma maksudnya kayak lebih pilih ke temen karena lebih relate kan, kayak lebih mengerti zamannya ketimbang orang tua. Sama temen sih. Karena gue kayak bisa lebih lepas aja semua permasalahan gue ceritain plong gitu. Mungkin karena perbedaan generasi jadi lebih kayak, misalnya kalau sama teman kan ada dalam satu lingkup generasi yang sama, jadi lebih understand each other sama kayak lebih ngerti aja. Mungkin lo bisa jelasin lebih detail lagi tuh alasan lo milih teman. Iya, mungkin kan kalau yang tadi tuh ada yang bilang kayak gue seumuran, lebih relate gitu. Kalau orang tua kan justru kadang-kadang, nggak selalu, tapi yang lebih membandingkan zamannya dia dibanding zamannya kita gitu sih. Ada masalah gap, terus kayak mungkin perspektif mereka beda gitu kan, secara mereka udah hidup lebih lama dari kita. Dia nggak mau kesalahan-kesalahan dia lakuin itu kan yang dia lakuin keulang kembali ke gue. Jadi dia kayak lebih jangan gini deh, jangan kayak gitu deh. Jadi kayak ngerasa gue nggak bebas aja buat ekspor diri gue. Kalau misalnya kalau punya satu topik gitu yang susah banget nih topiknya lo ngomongin ke orang tua, kayak pokoknya ini nggak bisa nih gue ngomongin ke orang tua, itu apa dan alasannya kenapa? Ada sih satu topik dan itu bener-bener sensitif sampai sekarang, dan itu kayak bukan dibully tapi kayak lebih ke arah pelecehan. Kayak nggak berani untuk speak up ke orang tua, bukan karena nggak direspon, tapi takutnya ketika orang tua udah denger hal itu, dia ngomong ke pihak sekolah atau ke pihak yang bersangkutan, kayak takut jadi masalah baru lagi gitu. Jadi kayak lebih better minta tolong temen sebenarnya gitu sih. Cuma ya jangan dicontoh ya teman-teman, kalau misalnya emang udah ngerasain pelecehan atau apa, yang ngomong sama orang tua atau nggak ngomong sama yang lebih tua gitu sih. Batas-batas dalam hubungan berpacaran, ngomongin tentang masa depan yang belum tentu terjadi. Percintaan. Gue nggak bisa karena orang tua gue tuh sebenarnya kalau dari ibu gue nggak boleh pacaran. Kalau bapak gue kayaknya lebih bebas. Mereka tuh kayak nggak apa-apa, deket aja, temenan aja, nanti kayak langsung nikah gitu. Dari persepsi lo ya, apa sih yang bikin hubungan orang tua sama anak bisa jadi renggang atau kayak ya nggak deket aja gitu? Lebih ke arah dimana orang tua nggak memberikan pengertian sama alasan logis sih kalau menurut gue. Gengsi. Satu topik yang menurut gue nih big deal, tapi bagi mereka tuh kecil, jadi dia menyepelekan. yang paling pasti sih menurut gue dari dalam diri masing-masing sih, kayak mau si anak ataupun orang tua, kalau emang gak ada yang mau maju untuk nge-reach satu sama lain, ya gak bakal dapet gitu loh. Menurut lo apa yang bikin hubungan orang tua sama anak tuh bisa ya menjadi dekat? Memposisikan orang tua sebagai temennya si anak. Lebih diajak mikir, kalau menurut gue pribadi gitu sih. Kan pasti nih setiap orang tua ya, itu tuh pasti punya satu wejangan sama kita yang mereka ulangin terus. Mau jadi apa kamu kalau nggak nurut sama papa? Bokap bilangnya jangan pernah sombong, maksudnya bukan sombong kita show up ke orang lain, tapi sombong kepada diri sendiri. Jadi terlalu over percaya dirinya. Jujur sama bertanggung jawab. Jadi anak yang berguna bagi sekitar. Wejangan yang dikasih sama orang tua lo itu tuh berpengaruh nggak sih sama lu menjalani kehidupan lo itu? Nggak ngaruh. Nggak, sebenarnya ngaruh, cuman kayak gue udah paham kalau memang harus berguna bagi lingkungan aja. Cuman sebagai orang tua ngasih wejangan kayak gitu, dengerin aja. Lumayan sih, karena itu udah wejangan yang kayak diulang-ulang terus gitu ya. Jadi kurang lebih tuh kayak udah, ayo lo harus lakuin, kalau enggak nanti senyum orang tua lo hilang gitu loh. Itu yang selalu gue inget. Ketika lo dapet masalah besar, gimana sih cara orang tua lo menanggapi masalah lo itu? Kalau misalkan gue emang punya masalah berat banget dan cenderung itu masalah personal gue, orang tua gue tuh lebih ke arah kayak, oh ya udah kalau lo emang mau nyelesain itu sendiri ya nggak apa-apa. Orang tua gue biasanya support aja, kayak walaupun gue mungkin jarang cerita ke orang tua, tapi kayak paham kalau gue tuh ada kegiatan lain yang harus dikerjain, terus gue juga ada kuliah gitu, nggak bisa diganggu, tugas apalagi kan. Kurang tahu ya, karena gue nggak pernah cerita kalau gue dapet masalah. Jadi gue belum pernah nyoba juga, karena gue antisipasi aja dibanding gue di reject atau diserang. Mending gue nggak usah cerita daripada itu sakit hatinya 2 kali kan. Mending ya udah gue simpen aja.
apa sih impian terbesar lo tuh pengen jadi apa sih nanti kalau misalnya lo udah lebih gede? Iya, sekarang udah dewasa, cuma nanti gitu kalau udah lebih gede lagi. Nggak ada sih, kayaknya cuma pengen hidup stabil sih. Gue tuh pengen jadi dokter bedah syaraf. Kerawat orang tua biar mereka tuh dapat masa tua yang layak aja. Jadi gue masuk ilmu gizi. Biar lo bisa bantuin bokap. Menurut lo kalau ngomong reaksi mereka bakal kayak gimana? Bapak gue diem, ibu gue nangis. Mereka oleh kaget sih kayak kok tiba-tiba gizi gitu kan. Sama bapak gue sih dukung banget ya. Enaknya gue sebagai anak tunggal dan dapat orang tua kayak orang tua gue nggak pernah dituntut apa-apa sih. Ada nggak sih hal-hal dari perilaku orang tua lo atau sudut pandang mereka yang lo nggak setuju dan lo tuh belum pernah ngomong nih bagian ini? Ngurusin masalah orang lain dan masalah tersinggungan. Gue lebih diprotektif tapi caranya itu kayak aneh, nggak bisa gue terima gitu. Kalau mereka terlalu ngayomin banget, karena gue tuh ngerasa dengan mereka kayak gitu gue jadi kurang dewasa, kurang percaya diri. Hal apa yang bikin lo tuh bangga punya orang tua kayak orang tua lo? Gue bangga dan gak bangga, 50-50. Karena apa? Gue bangga karena dia tuh punya keinginan kuat menempatkan orang lain sebelum dirinya. Tapi dia karena itu efeknya yang dia dapat selalu jelek. Itu gue ngerasa kayak nggak adil, udah dibaik-baikin lah, terus kok bokap gue dapet sampahnya gitu. Itu kadang gue yang kayak ini nggak harusnya nih, jangan terlalu people pleaser nih orang. Gue nggak ngerasa dia orang tua gue yang strict banget gitu, enggak, tapi ngebebasin gue banget tuh enggak. Tapi gue nggak ngerasa kayak gue lagi diguruin. Jadi kayak hasil gue sekarang dididik sama mereka, tapi gue nggak ngerasa gue lagi dididik. Jadi kayak go with the flow aja gitu. Mereka tuh penyayang sama care banget. Karena sifat penyayang sama care itu benar-benar berdampak dari gue kecil sampai gue gede. Mungkin kalau mereka nggak sepenyayang dan care kayak gitu, gue gedenya nggak bakal kayak gini, mungkin bisa lebih belangsak. Nggak bisa deh, nggak bisa ditahan deh. Kayak apa ya, lebih pengertian sih, ke arah pengertiannya itu. Kayak mau anaknya gimana, karena mereka nggak pernah nuntut, maksudnya ekspektasi anak ke anaknya gitu kan. Jadi gue ngerasa beruntungnya karena nggak pernah dituntut, dan ketika anaknya kayak gini mereka nggak pernah protes apa-apa gitu, kayak tetap yang kayak ya kamu tetap anak papa mau gimana pun gitu sih. 3 kata gitu yang bisa gambarin orang tua lo. Yang pertama love hate relationship ya. Mereka berduanya, gue ngeliat mereka nih kayak pasangan lucu gitu loh. Put us first sebagai anak-anaknya. Mereka nggak apa-apa kehilangan materi banyak asal anak-anaknya senang. Pengertian, sabar, terus terbaik lah. Karena maksudnya kayak di titik pastilah, maksudnya kayak anak muda, anak remaja sekarang kan rentan kan yang tentang mental health. Terus kayak kadang-kadang ada beberapa yang pelariannya sendiri gitu, terus menyendiri banget gitu. Nah tapi di saat gue bener-bener ngerasa gue sendiri tuh kayak tanpa gue minta atau tanpa gue sadarin, mungkin ada satu titik dimana kayak nyokap justru sama bokap bukan yang nggak peduli, tapi justru malah ngebecandain gue biar tahu nih. Jadi kayak udah nggak usah takut, kamu mau kayak gini ada papa mama, kamu mau gagal itu ada papa gitu. Penyayang, lovable, keren. Mereka tuh hebat banget udah bisa ngedidik gue sampai saat ini. Ya walaupun dengan segala kekurangannya, tapi tujuan mereka tuh sebenarnya udah tercapai gitu buat gue. Terus lovable, mereka tuh cinta banget sama gue. Bijak, penyayang, care. Kalau misalnya bijak tuh ya tadi kayak dia bisa ngarahin gue untuk melakukan hal yang baik tuh gimana sih. Bijaknya cara penyampaiannya gitu-gitu. Kalau misalkan penyayang, ya menurut gue penyayang banget sih. Kayak ya kan gue 3 bersaudara, 3-tiganya tuh disayang dengan caranya sendiri gitu loh. Nggak bisa dia memperlakukan gue sama dengan kayak memperlakukan adik gue. Apa bentuk lo menyampaikan mungkin ya apapun sih, lo mungkin nggak pernah sempat, bukan nggak mau. Jangan terlalu banyak dituntut sebagai anak pertama, dan lebih kayak misalnya gini, jangan disuruh apa-apa ngalah. Karena menurut gue lebih baik misalnya let's say adik tuh ada yang salah gitu, mending diomongin kamu tuh salah daripada kayak udahlah kak ngalah aja gitu. Itu tuh kayak juga apa sih, mendidik adik-adik kan supaya lebih ngerti gitu. Nggak bisa. Nggak kuat deh. Kayak apa ya, kayak makasih papa mama. Walaupun anaknya suka bandel banget, tapi masih dimaafin, masih dipeduliin. Terus walaupun anaknya masih banyak kurang, masih suka ngebantah, masih suka ngebangkang mau caranya sendiri, tapi cuma diomelin doang, nggak sampai gimana-gimana. Kalau memang
masih kurang, minta maaf, belum bisa jadi yang benar-benar terbaik dan dibanggain banget. Gak punya kata-kata lain, cuman terima kasih itu udah ngegambarin semua rasa bersalah gue sama mereka. Jujur kayak ngerasa bersalah banget setiap ada kesalahan yang gue perbuat, tapi mereka bisa sabar nanganin gue dari kecil, remaja sampai gue sekarang beranjak dewasa. Mereka benar-benar peduli banget gitu. Jadi terima kasih banget, terima kasih. Papa mama kalau misalkan aku bentak tuh emang lagi emosi ya, mohon maaf, mungkin masih masa pubertas ya, agak lama, sama stres kan, lagi belajar. Terus ya aku sebenarnya sayang, tapi kalau misalkan kayak aku lagi di keramaian kesannya aku kayak agak menjauh tuh bukan karena aku malu punya kalian, tapi lebih karena aku malu jadi kayak ditonton orang-orang gitu loh. Apalagi kan sekarang banyak anak-anak yang mohon maaf tapi agak sok dewasa, jadi kesannya kayak gue bisa hidup tanpa orang tua gue, padahal menurut gue sendiri gue sama sekali belum bisa gitu kan. Jadi kayak gue cuman gak pengen gue jadi center of attention di antara orang banyak, padahal sebenarnya gue sayang banget.